Kita awal informasi Sindo Today hari ini, Galuh dan juga pemirsa, di mana kebakaran hebat terjadi di kios Pasar Induk Cepu, Blora, Jawa Tengah pada Minggu pagi, di mana puluhan kios ludes terbakar. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di salah satu kios. Kebakaran kios terjadi di Pasar Induk Cepu, Blora, Jawa Tengah. Api cepat membesar dan merambat, menghanguskan 48 kios lainnya. Satu mobil damkar yang tiba mencoba memadamkan api. Api yang sangat besar sempat menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Kemunculan api terjadi pada pagi tadi, diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios toko sepatu. Kebakaran terjadi di Pasar Induk, kemungkinan terjadi karena listrik salah satu kios toko sepatu nama Bapak Panani. Upaya tim damkar akhirnya berbuah hasil. Api bisa dipadamkan, namun sejumlah kios telah rata dengan tanah, menyisakan puing-puing sisa bangunan. Petugas saat ini tengah menyelidiki penyebab pasti dari peristiwa ini. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah rumah mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga asal kobaran api akibat korsleting listrik dari dalam damkar. Kebakaran melanda sebuah rumah mewah di Jalan Anggur 3, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni rumah yang panik langsung berhamburan keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Diduga asal kobaran api dari dalam kamar. Berselang 30 menit, api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Nah, mungkin sekolahnya itu, koreknya itu mungkin disimpan di tempat yang ya kita nggak tahu di mana ya, sehingga mungkin beberapa saat kemudian muncul asap. Dari kasur? Saya kurang tahu jelasnya, tapi tadi di kamar itu muncul asap. Tapi awal mulanya itu dari mana? Gitu. Jadi semua berhasil diselamatkan dan diungsikan ke rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pelaku mutilasi wanita dalam koper di Ngawi berhasil dibekuk anggota Jatan Ras Polda Jawa Timur di Madiun. Polisi juga menggelar olah TKP kasus mutilasi ini di sebuah hotel Kota Kediri, Jawa Timur. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatrantas Polda Jatim meringkus pelaku mutilasi Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di sebuah koper dan dibuang di Desa Dadapan, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya, polisi sempat kejar-kejaran dengan mobil pelaku A yang merupakan suami siri korban pada Sabtu tengah malam. Mobil mewah A akhirnya bisa diberhentikan polisi di Jalan Raya Madiun ketika sedang dalam perjalanan dari Ponorogo menuju Madiun. Setelah dibawa ke beberapa lokasi, Minggu malam pelaku digiring ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur guna menjalani pemeriksaan. Tim Jatrantas Polda Jatim juga menyita mobil yang dijadikan sarana membuang potongan tubuh korban. Benar itu Dan. Ini malam ini tangkap ya, Dan. Besok dirilis. Ditangkap di mana, Dan? Di pelaku mutilasi, Dan ya. Di Tulungagung, Dan ya. Pelaku mutilasi, Dan. Besok dirilis besok. Satu orang pelaku atau gimana? Besok disampaikan akhir ya. Sebelumnya pada Minggu siang, tim Inafis dan Lapor Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kasus mutilasi seorang sales kosmetik bernama Uswatun Hasanah di salah satu hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Olah TKP yang berlangsung lebih dari 3 jam ini menghadirkan A, pelaku mutilasi, sekaligus suami siri korban.
Dari hasil olah TKP, polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel yang diduga sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Aulia Belinda Kurapak, pramugari korban kebakaran Glodok Plaza, tiba di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Tangis keluarga pecah saat mobil ambulans tiba di Tongkonan Tondo, Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Mobil ambulans ini membawa jenazah pramugari korban kebakaran Glodok Plaza bernama Aulia Belinda Kurapak. Ratusan rumpun keluarga menyambutnya dengan duka mendalam. Dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Aulia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga besar kepada arwah almarhumah. Proses adat dilakukan dengan menyembelih seekor kerbau sesuai dengan adat Toraja. Rencananya korban dimakamkan usai digelar prosesi adat ini, di mana diketahui korban merupakan salah satu pramugari yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza di Jakarta. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, isak tangis mengiringi pemakaman Osima Yukari yang juga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bangunsari. Jenazah Osima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, sudah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu pagi. Jenazah kemudian langsung dimakamkan pada Minggu siang. Sejumlah keluarga dan rekan korban sesama pramugari tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Osima Yukari selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi, sehingga banyak teman dan keluarga merasa kehilangan dengan kepergian anaknya. Meski demikian, keluarga mengaku pasrah dan ikhlas. Dirinya berharap seluruh korban yang belum teridentifikasi segera menemui titik terang dan dapat segera dimakamkan. Ya, tapi biasanya itu kalau dia mau terbang atau landing, itu biasanya minta izin sama saya. Bu, Ima terbang, Bu, Ima landing. Tapi pergi di Glodok ini dia tidak ngomong sama saya. Tanggal 16 itu sekitar jam 7 apa-apa itu saya WA dia. Saya bilang, Mbak, malam. Saya bilang, Mbak, gitu kan. Mbak, gitu, sudah centang 1. Gitu, sudah centang 1. Saya telepon pun centang 1. Tapi hari itu memang aku kangen gitu. Sebelumnya, Ibu Osima mengaku sudah mendapatkan firasat saat sehari usai Glodok Plaza terbakar. Ia mencoba menghubungi dan mengirim pesan kepada Osima, namun tak ada balasan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dan pembubaran aksi tawuran dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pelaku yang panik bahkan nekat menceburkan diri ke kanal agar tidak ditangkap polisi. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan dan pembubaran aksi tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku tawuran langsung kabur dan dikejar oleh anggota polisi. Bahkan beberapa orang pelaku nekat melompat ke kanal dan berenang untuk menghindari polisi yang berada di jalanan. Polisi mengamankan dua pemuda yang dicurigai turut serta dalam aksi tawuran ini. Salah satunya seorang remaja di bawah umur. Polisi juga menyita barang bukti berupa anak panah busur lengkap dengan ketapel di lokasi.
warga sempat memprovokasi dan melakukan protes kepada polisi. Namun polisi tetap membawa kedua pemuda tersebut ke Mapolsek Talo untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam 3 hari terakhir, 2 kelompok pemuda kerap saling serang dengan anak panah busur dan batu di lokasi ini. Tawuran disebabkan saling ejek antar keduanya saat memacu kendaraan dengan suara bising. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Terjadi insiden penembakan yang melibatkan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM terhadap 5 pekerja migran Indonesia atau PMI di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencarian hari ke-6 tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang akan terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan atas nama Teguh, warga desa Kayu Puring, Petung Kriono. Tim gabungan dibagi 3 kelompok yakni tim pencarian, tim pendistribusian, bantuan sembako, dan tim pemeriksaan infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Hingga kini korban longsor Petung Kriono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia dan korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Tim gabungan TNI Polri dan relawan membuka jalur desa yang terisolir akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim gabungan membangun jembatan sementara untuk menghubungkan jalan antar desa yang terisolir. Selain itu, tim gabungan juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga terdampak. Bencana longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan desa terisolir. Warga kesulitan keluar masuk desa. Pasca kejadian longsor, warga sangat membutuhkan bantuan makanan atau sembako, juga tim kesehatan. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli lokasi terpencil yang terisolasi menggunakan sepeda motor. Patroli yang dilaksanakan adalah menyusuri beberapa desa yang jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriono. Tim gabungan juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Selain itu, tim juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat
jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, tim gabungan juga mulai membangun jembatan sementara untuk menyambungkan akses ke desa-desa yang terisolir untuk distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Margonda, Depok. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Cikal di studio. Pemirsa, sebagai informasi, Margonda Depok ini merupakan jalur penghubung antara Jakarta, Depok, dan juga Bogor, sehingga memang pada pagi hari ini aktivitas kendaraan di kawasan ini sudah terlihat ramai dari berbagai arahnya. Mengingat long weekend ke arah Bogor ini juga terdapat tempat-tempat wisata, sehingga kendaraan yang akan mengarah ke Bogor ini memang mengalami peningkatan jumlah kendaraan dibanding kendaraan yang akan mengarah ke arah Depok dan juga yang akan mengarah ke arah Jakarta. Kemudian dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, adapun roda 4. Dan sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini juga sudah terlihat adanya anggota kami di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur long weekend, tentunya periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat, dan tentunya memilih rute-rute yang layak jalan sehingga Anda sendiri tidak berimbas pada kecelakaan lalu lintas. Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas, kami harapkan Anda untuk memastikan juga cuaca di tempat yang akan Anda pilih sebagai destinasi wisata dalam keadaan baik, sehingga tidak berpengaruh pada perjalanan long weekend Anda. Untuk arus lalu lintas saat ini dalam keadaan ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang keluar melalui tol maupun jalan arteri dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Depok yang akan mengarah ke Jakarta dan juga yang akan lurus mengarah ke arah Bogor juga dalam keadaan ramai lancar. Begitupun dengan kendaraan dari arah Bogor yang akan mengarah ke Jakarta dan juga Depok. Kemudian berdasarkan data RSM selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 210 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 25 luka berat dan 249 orang luka ringan. Dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mengingat pada pagi hari ini dominasi kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga tidak kebut-kebutan di jalan. Yang penting selamat sampai tujuan. Ingat keluarga Anda menanti kepulangan Anda di rumah. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan juga Cikal, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih atas laporannya dari kawasan Margonda, Depok, Brigadir Treslinda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Badan Gizi Nasional membantah pihaknya mengajukan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Ya, pihaknya menjelaskan angka tersebut adalah dampak dari percepatan program agar segera bisa dinikmati oleh penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana membantah telah meminta dana tambahan sebesar 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Menurut Dadan, angka tersebut didapat setelah Presiden Prabowo bertanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima makan bergizi gratis. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya 70 triliun dan itu akan dilaksanakan. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta, maka kami sampaikan tambahan 1 triliun. Jadi bukan Badan Gizi yang kita tambahkan. Oke? Saat ini BGN sudah memiliki dana makan bergizi gratis sebesar 300 triliun rupiah. Agar bisa mencapai target penerima sebanyak 82,9 juta anak pada bulan September mendatang, maka pihak BGN membutuhkan tambahan dana sebesar 100 triliun rupiah. Percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipicu dari keresahan Presiden Prabowo yang mendengar laporan bahwa banyak anak-anak yang belum menerima program ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Ancol masih menjadi tempat liburan yang favorit ini untuk mengisi libur, apalagi di libur panjang saat ini ya. Masih ya, salah satunya Ancol tuh masih menjadi favorit dan primadona tentunya. Nah, menyambut Imlek, tarian tradisional barongsai disuguhkan kepada pengunjung. Selain Taman Mini dan Taman Marga Satwa Ragunan, Dufan Ancol juga jadi tempat liburan favorit. Tak heran, sepanjang hari kemarin tak kurang dari 3.500 pengunjung mengunjungi Dufan untuk menikmati berbagai wahana di dalamnya. Khusus menyambut Tahun Baru Imlek, ada penampilan tarian tradisional barongsai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai kota di Indonesia seperti Sukabumi, Makassar, dan juga Padang. Diperkirakan hari ini akan menjadi hari puncak keramaian di Dufan. Karena hingga kemarin sore saja sudah ada 5.000 tiket yang dipesan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, selain Ancol ini ada alternatif lain, ada Dufan yang menyajikan beragam wahana permainan dan masih menjadi favorit warga untuk berkunjung. Dan tentunya ini akan menghabiskan waktu liburan mereka ya bersama dengan keluarga. Ya, mungkin kalau Galuh tim Dufan, kalau aku ini tim Taman Mini. Oh, karena gitu. Di Taman Mini tuh kita bisa menikmati rumah adat ini dari berbagai daerah Indonesia serta pulau miniatur yang bisa menjadi wisata edukasi bagi keluarga. Ya, momen libur panjang dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati liburan di tempat wisata paling populer yaitu Dufan. Di sini pengunjung dapat menikmati hiburan seperti pawai yang memakai kostum dengan tema Imlek. Dufan sendiri menyediakan ragam wahana permainan dan hampir semuanya ramai antrian pengunjung. Meski begitu, pengunjung tetap antusias dan merasa senang bisa menikmati liburan di Dufan. Seru banget. Aku baru pertama kali kesini. Terus aku tuh yang paling seru kereta misteri soalnya. Soalnya itu tuh misteri banget. Itu teh kayak hantu-hantu gitu. Ternyata kalian cobain aja. Jadi nggak dikasih tahu. Harus kalian cobain kesini. Sementara keramaian pengunjung juga dirasakan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Di sini pengunjung bisa menikmati rumah adat dari berbagai daerah Indonesia serta pulau miniatur yang bisa menjadi wisata edukasi bagi keluarga. Pengunjung memilih Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat wisata favorit mereka karena selain dekat, harga tiketnya juga cukup terjangkau. Kita kesini karena memang rumah kita kan di Tangerang Selatan ya, jadi relatif lebih dekat, terjangkau juga ya dibandingkan liburan ke luar kota lain ya kayak Bandung sama Bogor tuh udah macet banget ya, jadi Taman Mini kayaknya paling ideal deh. Selain itu terdapat wisata kuliner yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Di libur panjang ini Taman Mini Indonesia Indah juga menyuguhkan pertunjukan barongsai yang akan diadakan pada 29 Januari mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Bukan hanya Jakarta yang dikunjungi masyarakat untuk menghabiskan libur panjang kali ini. Tapi di mana lagi nih? Ada di Yogyakarta yang tidak pernah kehilangan magnetnya ini untuk menarik wisatawan datang berlibur di sana. Pastinya, apalagi di momen libur panjang kali ini, Jogja ini masih dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Ramai banget pasti, kita lihat sama-sama. Kawasan Malioboro, Yogyakarta masih menjadi lokasi pilihan untuk berlibur. Para wisatawan dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke Yogyakarta, terlebih singgah ke kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Biasanya menjelang sore hingga malam hari, kawasan Malioboro mulai ramai dipadati oleh ribuan wisatawan. Bahkan sejumlah pertokoan perbelanjaan yang ada di kawasan Malioboro sudah mulai ramai diburu. Bagi wisatawan sendiri, Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang nyaman untuk dikunjungi, terlebih di saat menikmati momen libur panjang seperti saat ini. Tempatnya enak ya, nyaman. Jadi emang sengaja lebih liburan ke sini ya untuk menikmati suasana aja di Jogja. Ini sama keluarga atau teman-teman? Sama teman-teman. Tak hanya ramai wisatawan, Jalan Malioboro juga mulai dipadati kendaraan pribadi dari luar daerah. Diprediksi jumlah wisatawan akan terus mengalami peningkatan hingga Rabu mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Jakarta sudah, Yogyakarta sudah. Nah, sekarang kita ke melipir-melipir nih ke Jawa Barat nih. Ada ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata pantai di Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Mi'raj Imlek kali ini. Oh, ini khusus anak pantai ya. Anak pantai. Kepadatan wisatawan terlihat ini mulai dari pintu masuk utama hingga kawasan pantai barat Pangandaran. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat pada libur panjang Isra Mi'raj dan perayaan Imlek. Sejak pagi, wisatawan memadati lokasi untuk berenang, bermain pasir, hingga menaiki perahu pesiar. Antrian kendaraan juga nampak mengular di pintu masuk utama kawasan wisata ini sejak pagi. Lebih dari 5.000 wisatawan telah memasuki kawasan pantai Pangandaran. Puncak kunjungan wisatawan pada hari ini diprediksi meningkat 10% dari hari kemarin. Kita prediksikan kunjungan di hari ini tanggal 26 akan ada kunjungan lonjakan dari hari kemarin itu sekitar 10%. Karena melihat data okupansi hotel yang ada di Pangandaran, mereka mayoritas sudah 100%, ketersediaan kamar sudah terbooking semuanya gitu Pak. Lonjakan wisatawan diperkirakan mencapai puncaknya pada minggu ini yang datang dari berbagai daerah seperti Priangan Timur, Bandung, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan berbagai daya tarik yang ditawarkan, Pantai Pangandaran berhasil menarik perhatian wisatawan khususnya pada libur panjang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, kembali di Sido Today pemirsa, usai diberhentikan PSSI, pelatih timnas Indonesia periode 2019-2024 Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan. Ya, STY pulang menggunakan pesawat Korea Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 특히 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 협회장이 비롯해서
대표장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STE diantar komunitas supporter timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ya, sebelum pulang kampung, Shin Tae-yong bersama jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir ke supporter. Indonesia, jaya! Come on! The big boss! Momen-momen seperti ini tidak akan terulang lagi. Usai sudah kebersamaan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Sebelum pulang kampung, Shin Tae-yong bersama jajaran asisten pelatihnya mengucapkan perpisahan terakhir kepada para penggemar sepak bola Indonesia. 안녕하세요, 신태규입니다. 네, 쟁들었던 5년을 마감하고 이제 한국으로 돌아가게 됐습니다. 네, 우리 인도네시아 축구팬 그리고 국민들 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 사랑할 것이고 인도네시아가 우리 젊은 선수들이 더 좋은 일이 많이 생기고 꼭 2026년 월드컵 진출해서 월드컵이라는 큰 무대를 밟았으면 좋겠습니다. Shin Tae-yong sendiri sudah pulang ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Minggu malam. Kepulangan STE diantar komunitas supporter timnas Indonesia yaitu La Grande Indonesia. Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Tahun baru Imlek sebentar lagi. Komunitas pecinta barongsai di Pangkal Pinang sibuk latihan. Ya, sementara kue keranjang masih jadi buruan warga di tahun baru Imlek. Sambut perayaan Imlek, komunitas pecinta seni barongsai Trilion Pangkal Pinang menggelar latihan intensif. Latihan yang biasanya mereka gelar 3 kali seminggu, kini dilakukan setiap hari hingga malam tahun baru Imlek tiba. Meski jadwal pentas perayaan Imlek tahun ini tidak sebanyak tahun lalu, mereka tetap menggelar latihan keras untuk atraksi terbaik. Berbagai atraksi diperagakan, mulai dari gerakan dinamis para pemain barongsai hingga iringan musik tradisional yang menggugah semangat. Kalau menjelang Imlek ini kami fokuskan sesuai jadwal Trilion latihan. Nah, kalau dia seminggu sebelum malam Imlek, kami rutin setiap hari. Dengan waktunya sore malam kami latihan. Tidak hanya aksi barongsai, cemilan khas Imlek kue bakul atau kue keranjang juga tetap jadi buruan masyarakat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang yang terus mengebut pembuatan seiring meningkatnya pesanan kue di Jalan Dewa Ruci, Medan, Sumatera Utara ini. Dengan tetap mempertahankan ciri khas kue yang dilapisi daun pisang serta dimasak menggunakan tungku selama 12 jam. Bahkan setiap harinya mereka harus mencetak 200 kue keranjang. Kami tetap mempertahankan tradisionalnya, yaitu menggunakan tungku, menggunakan daun pisang sebagai alasnya, supaya aroma daun pisang itu tetap keluar di kue bakul itu. Dalam tradisi Tionghoa, kue keranjang memiliki makna dalam, diantaranya keakraban, kebersamaan, dan tahan lama. Makanya kue satu ini paling banyak diburu tiap kali menjelang Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini ruhnya ke nirwana.
Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung pahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu, tetap ada yang istilahnya penggantinya. Nah, dengan adanya naik mereka ke Nirwana, makanya pada hari esoknya itu kita memandikan, istilahnya rupangnya itu kita mandikan itu supaya bersih. Kan selama setahun ya kena asap, kena debu itu kan kotor. Makanya pada hari ini kita mandikan untuk bersih-bersih itu. Hal yang sama dilakukan pengurus dan relawan kelenteng Hong San Koti, Surabaya. Pembersihan rupang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2025. Para pengurus kelenteng menyiapkan air bunga mawar serta air teh untuk menyucikan ratusan rupang ataupun patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan Imlek tiap tahunnya. Patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Kongcho Kongtik Chon Ong yang merupakan dewa tuan rumah kelenteng tersebut, patung Dewi Ma Kuan Im, serta patung Kongcho Futek Chensen. Kemarin kita sudah menghantar dewa-dewi untuk naik nirwana. Nah, hari ini kita bersih-bersih kelenteng, terus mandikan rupang-rupang, kan setahun sekali. Pokoknya sebelumnya Imlek kita ritual melakukan ini. Kelenteng Hong San Koti atau masyarakat sering menyebut Kelenteng Cokro, terletak di Jalan Cokro Aminoto. Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng tertua di Surabaya dengan usianya lebih dari 100 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang perayaan Imlek, pedagang di kawasan Rawabelong, Jakarta memiliki tradisi menjual bandeng berukuran besar. Ikan bandeng yang dijual berbeda dengan ikan bandeng biasanya. Dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Bagi sebagian pedagang di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, perayaan Imlek membawa berkah tersendiri. Sebagaimana tradisi, para pedagang dadakan tersebut menjajakan ikan bandeng dengan ukuran cukup besar. Tradisi menjual bandeng jumbo jelang Imlek telah berlangsung lama dan merupakan bentuk akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Betawi. Harganya bervariasi, tergantung bobot bandeng mulai dari Rp70.000 per kilogram hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kalau yang gede, yang 4 kilo, ya 300, karena kilonya 75. Iya. Kalau yang kecil yang 1 kilo 70. Yang gedean lagi 80. Tuh. Kalau asli bandengnya nih dari Indramayu. Dari Indramayu dibawa ke Muara Karang. Muara Karang yang saya belilah. Beda kalau bandeng Imlek ini enak, sedap dimasaknya. Biasanya dikecap, dikecap, dipindang. Nah itu lebih enak. Jika sedang beruntung, pedagang bandeng musiman ini bisa meraup omset hingga Rp5 juta per hari. Namun saat sepi pembeli, hanya sekitar Rp1 juta per hari. Dari Jakarta, Ismalia dan Bagus Prasetya Adi melaporkan. Cap gomeh merupakan penutup dari perayaan Tahun Baru Imlek. Tapi jika bicara lontong cap gomeh sudah banyak diburu meski belum Imlek. Ya, karena warga Tionghoa percaya jika makan lontong cap gomeh bersama keluarga bisa mendatangkan kesehatan dan kemakmuran. Desi dan Mario, warga Semarang, Jawa Tengah ini bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2576 dengan menyantap makanan yang menjadi tradisi turun-temurun. Bersama keluarga, Desi dan Mario memesan lontong cap gomeh yang dipercaya warga Tionghoa
mendatangkan kebaikan. Karenanya, salah satu rumah makan di kawasan Miroto ini selalu menyediakan lontong cap gomeh yang merupakan kuliner perpaduan Cina dan Jawa. Meski cap gomeh berarti malam perayaan ke-15 tahun baru Imlek, namun permintaan lontong cap gomeh selalu dicari sejak sebelum Imlek. Di sini, lontong cap gomeh berisi perpaduan sayur lodeh kuah opor, sementara warna merah yang menjadi ciri khas Imlek diambil dari sambal goreng ati. Nah, yang spesial dari lontong cap gomeh ini diberi bubuk kedelai serta bumbu abing yang berbentuk pasta dari rempah dan parutan kelapa. Kita seperti warga Chinese pada umumnya tuh pasti menjelang Imlek kita tuh makan lontong cap gomeh. Beda gitu dari lontong opor pada umumnya. Soalnya tuh di sini tuh ada bubuk api. Jadinya tuh lebih gurih lah. Biasa makan lontong cap gomeh atau Imlek yang merupakan lambang keberuntungan supaya dapat menjalani tahun baru dengan makmur, untung. Di rumah makan yang berdiri sejak tahun 90-an ini, seporsi lontong cap gomeh dihargai Rp38.000. Perayaan cap gomeh sangat populer di Indonesia. Sementara di negeri tirai bambu, cap gomeh merupakan pesta rakyat dan selalu dirayakan dengan tradisi makan-makan bersama keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana melaporkan. Wah, habis makan-makan enaknya kita wisata nih, sudah terisi perutnya, jalan-jalan. Nah, wisata Bukit Sebantung di Kulon Progo, Yogyakarta ini dapat menjadi alternatif liburan yang memacu adrenalin. Saya suka yang memacu adrenalin ini. Dan di lokasi ini terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium, hingga long trip dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Wisata Bukit Sebantung yang berada di Kelurahan Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengisi hari libur Anda. Tak hanya sekedar berfoto dan menikmati suasana alam, pengunjung juga bisa mencoba menuruni tebing di antara derasnya air sungai di Pegunungan Menoreh. Pengunjung tak perlu takut untuk bisa berpetualang di tengah hutan Menoreh ini, karena sepanjang perjalanan akan didampingi petugas yang profesional dengan peralatan yang sudah memiliki keamanan standar. Bukit Sebantung dikenal memiliki 5 air terjun bertingkat dengan ketinggian dan karakter yang bervariasi. Selain menuruni tebing dengan peralatan mountaineering, pengunjung juga bisa merosot saat melintasi medan yang tidak terlalu curam. Terdapat 3 pilihan canyoning bagi wisatawan, yakni short trip, medium, hingga long trip, dengan jarak dan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk bisa menikmati wisata canyoning ini, pengunjung harus merogoh kocek kisaran Rp300 hingga Rp750.000 per packnya, tergantung paket yang dipilih pengunjung. Ini adalah salah satu wisata alam yang cukup bagus, sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, cuma mungkin kurang populer, tapi mudah-mudahan setelah kita setting ulang nanti akan menjadi wisata yang bagus. Selain sensasi canyoning, di lokasi ini juga menyediakan area camping ground serta kolam ciblon renang dengan kedalaman antara 1 hingga 2 meter. Tempatnya apa ya, lebih ke alamnya bagus sih, jadi airnya bersih, terus bersih jernih, terus ada kolamnya, terus nggak banyak warna-warni gitu, jadi banyak warna alam kayak warna hijau, coklat. Maksudnya kalau hiburan alam biasanya kan warna-warni jadi kurang bagus kan. Yang dibikin-bikin itu selama kurang menarik ya, bagus yang alami. Tempatnya nyaman, bagus. Terus nggak kotor juga, nggak banyak sampah, nggak ada sampahnya, bersih. Kalau untuk curugnya sendiri seperti apa? Curugnya bagus. Nah, bagi Anda yang akan datang ke Bukit Sebanting, jangan lupa membawa jas hujan dan juga pakaian ganti karena cuaca sering berubah. Hujan sebentar, kemudian panas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.